Selamat malam kepada Pak Yus, Pak Antoni, dan Bu Dewi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang terdiri dari ada Rini Kasista, Sutini, Cailin, Penny, dan saya sendiri, Shirley. Jadi selanjutnya akan dijelasin oleh Rini. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai sourcing HR for global market and fokus terhadap faktor that influence effective of international assessment, MSDM International Management Lintas Budaya Bahasa Indonesia. Pada pendahuluan kali ini, saya akan membahas mengenai perusahaan domestik. Peran sumber daya manusia sangatlah penting untuk menggerakkan rantai pasok perusahaan. Pada hakikatnya, manajemen dalam sumber daya manusia merupakan suatu pencapaian di dalam organisasi yang sudah ditetapkan lebih dahulu, yaitu dengan menggunakan dorongan orang lain. Yang kedua, jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, pengelolaan sumber daya tidak lepas dari faktor seleksi ekspatriat. Pengelola sumber daya manusia bukan lagi menjadi suatu preferensi. Next. Pada poin 3, saat ini para manajer diwajibkan untuk menyeleksi calon-calon ekspatriat yang memberikan kinerja yang baik pada perusahaannya. Proses rekrutmen SDM dalam National Comparison. Pada umumnya, keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh penyusunan sistem kerja yang terorganisasi dengan baik. Maka dari itu, pentingnya penerapan manajemen teks, yaitu dalam sistem planning, organizing, staffing, directing, dan controlling, guna untuk mengontrol kemajuan kinerja perusahaan. Selanjutnya, bagian landasan teori. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Dalam hal manajemen umum, fungsi manajemen operasional sumber daya manusia itu mencakup fungsi manajemen seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian. Kemudian dalam manajemen sumber daya manusia, fungsi fungsional diperlukan seperti pendirian, perluasan, kompensasi, integrasi, dan pengawasan. Kemudian manajemen sumber daya internasional adalah tujuan suatu organisasi yang terlepas dari keterbatasan geografis digunakan untuk mencapai sumber daya internasional. Jadi menurut Dowling dalam Schuler tahun 1994, secara umum manajemen sumber daya manusia internasional membatasi ruang lingkup dan meliputi MSDM seperti memperoleh pekerjaan negara yang terlibat. Next. Ini adalah landasan teori manajemen task, planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Yang pertama, planning itu menurut Janet B. Park tahun 2007, perencanaan adalah mengembangkan dan melaksanakan tujuan sasaran strategis, produser kebijakan, dan aturan untuk menghasilkan sesuatu dengan menyediakan barang atau jasa dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian planning itu manajer harus bisa melihat ke depan berdasarkan pencapaian yang dibuat pada pengalaman masa lalu, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian organisasi, rencana kerja harus. Kemudian bagian planning, manajemen harus bisa melihat ke depan berdasarkan pencapaian yang dibuat pada pengalaman masa lalu, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian organisasi, rencana kerja harus dirumuskan di bagian akhir, termasuk rencana global strength, weakness, opportunity, dan threat.
Kemudian bagian organizing. Pengorganisasian ialah suatu proses dengan tujuan penyusunan struktur organisasi sesuai sumber daya dan lingkungan sekitarnya. Jadi menurut Handoko tahun 2000, prinsip dari pengorganisasian itu meliputi kekuasaan, tanggung jawab, disiplin, kesatuan pemerintah, keterpaduan, dan arah beserta keadilan. Menurut Michael Armstrong tahun 2002, fungsi pengorganisasian itu fungsi pengorganisasian itu memainkan peran yang sangat penting dalam pemilik sistem manajemen, karena proses organisasi itu merupakan manajer yang menggunakan mekanisme utama untuk memindahkan rencana yang telah direncanakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang staffing. Jadi menurut Janet B. Parks tahun 2007, staffing itu adalah penyusunan personalia, yaitu termasuk perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan dan penggantian karyawan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian menurut Janet juga prinsip utamanya adalah ada orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Artinya itu setiap orang ditempatkan dalam suatu unit kerja dan tugas tersebut dilakukan oleh orang yang tepat di unit kerja dan dapatkan pekerjaan yang terbaik. Selanjutnya untuk directing. Menurut Amir tahun 2006, directing ini adalah membiarkan karyawan melakukan apa yang seharusnya dilakukan mereka. Dalam mendapatkan tujuan organisasi dengan memotivasi karyawan, beberapa di antaranya seperti mengatur, membimbing, mendorong, dan memberikan sanksi. Selanjutnya lagi, yang terakhir itu adalah controlling. Jadi menurut Ursi dan Hammer pada tahun 1994, mereka menyatakan bahwa kontrol ini adalah upaya sistematis yang dilaksanakan oleh manajemen dengan tujuan membandingkan kinerja dengan rancangan dan lakukan perbuatan yang sesuai untuk memperbaiki perbedaan penting. Jadi dalam controlling ini terbagi menjadi 3, ada namanya personal control, action controls, dan result controls. Jadi personal control itu adalah yang menekankan pengendalian untuk memotivasi pada sikap pegawai dalam sebuah organisasi seperti melakukan evaluasi pegawai dan budaya dalam sebuah organisasi. Kemudian yang action controls itu di mana kontrol ini berkaitan dengan tugas yang diberikan dan dilakukan pada karyawan. Dan terakhir adalah result controls. Di sini menekankan pada pengontrolan hasil praktik dari karyawan. Selanjutnya ada pengertian dari ekspatriat. Menurut Hotjet dan Lutyens tahun 2003, ekspatriat ini adalah orang yang bekerja dan tinggal berjauhan dari negara asalnya dan merupakan warga negara tempat kantor pusat perusahaan multinasional berada. Selanjutnya ada peran dari ekspatriat. Jadi kita bisa melihat pentingnya mereka dalam bisnis internasional sebagai pengendali, koordinator, promotor, penyebar luasan koneksi, dan pengetahuan antara perusahaan multinasional. Adapun faktor dan kegagalan dari ekspatriat. Yang pertama itu mereka sulit beradaptasi dengan budaya baru. Yang kedua ada masalah yang berhubungan dengan keluarga. Yang ketiga keterampilan. Dan yang keempat itu adalah kurangnya motivasi kerja untuk ke luar negeri. Selanjutnya untuk analisis dan pembahasan. Manajemen sumber daya manusia global ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Yakni yang pertama itu ada yang namanya faktor budaya. Jadi faktor budaya itu merupakan perbedaan budaya tiap negara dan harus sesuai sama perbedaan praktik manajemen antar cabang perusahaan. Contohnya itu seperti masyarakat berbeda dalam jarak kekuasaan atau yang tidak terlalu berkuasa dari institusi menerima serta mengharapkan pendistribusian kekuasaan yang beda. Yang kedua itu ada di sistem ekonomi. Jadi ada beberapa negara yang lebih terpadu sama perusahaan bebas dibanding dengan negara lain. Yang ketiga ada yang namanya faktor hukum. Jadi faktor hukum di sini itu termasuk juga hubungan industrial, hubungan pekerja, serikat pekerja, serta pengusaha beragam dari satu negara ke negara lain.
Yang keempat itu dari sisi Serikat Uni Eropa pada tahun 1990, di mana tarif barang yang bergerak lintas batasan dari negara Eropa ke negara lain hilang sehingga karyawan merasa bebas sama pekerjaan di negara Eropa. Selanjutnya itu masuk ke dalam faktor dalam pemilihan ekspornya. Terdiri dari 6. Yang pertama itu ada budaya. Budaya itu keberhasilan global tergantung cara menyesuaikan diri sama kebudayaan yang berbeda dalam suatu tugas. Yang kedua itu organisasional. Seseorang harus punya kemampuan teknis dalam memenuhi kesejahteraan keluarga yang berhubungan sama pekerjaan agar berhasil. Yang ketiga itu ada karakteristik pribadi, yaitu keberhasilan karyawan global berkontribusi terhadap karakteristik pribadi beranggapan sesuainya diri. Sama budaya yang berbeda sebagai tantangan serta menikmati resiko yang berkeliaran dengan tantangannya. Yang keempat itu ada teknis, karena perusahaan multinasional menempatkan ketergantungan pada teknis keterampilan yang relevan selama proses pemilihan ekspornya. Yang kelima ada keterampilan komunikasi, di mana tulisan dalam bahasa negara tuan rumah akan mempengaruhi keberhasilan seseorang ekspatriat dan sebaliknya. Yang terakhir itu ada pribadi atau keluarga, di mana proses seleksi terdiri dari wawancara sama pasangan suami istri serta anak para kandidat. Dan yang selanjutnya ini ada rekonsiliasi dilema budaya pada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang pertama, maksudnya perusahaan asing di Indonesia terdapat dilema budaya pada perusahaan tersebut. Seperti perusahaan luar buat pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di posisi dilematis karena adanya perusahaan dari Korea yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Khususnya PT SCI tidak menjalani ketentuan ketenagakerjaan seperti memberi cuti dan upah yang layak. Permasalahan dari tenaga kerja sebaiknya diselesaikan dengan baik, seperti perusahaan harus memberikan cuti yang layak terhadap karyawan, karena cuti itu merupakan hak karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya ini manajemen task yang mencakup planning, organizing, staffing, directing, dan controlling pada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada planning, menetapkan rangkaian tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi hambatan dan kemudahan dengan mengembangkan rencana supaya tujuan tercapai. Yang kedua itu ada organizing, rumusan tujuan yang jelas dengan pembagian tugas kerjaan, mendelegasikan wewenang, mengandung mekanisme koordinasian. Yang ketiga itu ada staffing, penarikan, pelatihan, dan pengembangan, menempatkan serta pemberian orientasi sama karyawan dalam lingkungan kerja. Yang keempat ada directing. Nggak ada tulisannya. Perusahaan asing dapat mengarahkan, memotivasi, serta memberikan rasa aman terhadap karyawan lokal bahwa mereka memiliki pemimpin yang dapat diandalkan ketika bekerja, karena mampu mewakili karyawan di hadapan manajer lainnya. Yang terakhir itu ada controlling, di mana penetapan metode dan standar supaya bisa ukur prestasi, mengukur prestasi kerja, membandingkan prestasi kerja telah sesuai sama standar yang sudah ditentukan, dan mengambil tindakan koreksi maupun perbaikan. Next, kesimpulan pada presentasi kita hari ini. Yang pertama adalah international business. International business itu penting banget dalam organisasi, jadi perusahaan perlu dikelola dalam skala global untuk memungkinkan manajer mengordinasikan operasi produk, penjualan, dan keuangan dalam skala global. Sehingga hal ini menjadikan perusahaan menekankan perlunya sumber daya manusia internasional dalam seleksi, pelatihan, dan pemulihan karyawan global.
Fungsi manajemen yang paling dasar, pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pergerakan, dan yang terakhir controlling atau pengawasan. Dikatakan bahwa manajer asing berperan baik dalam memotivasi karyawan lokal maupun asing. Proses rekrutmen yang efektif itu memenuhi kebutuhan perusahaan serta dalam pencarian kerja ataupun masyarakat. Ada dua aspek kebutuhan pribadi yang menonjol dalam rekrutmen, yaitu pertama menarik pelamar potensial dan mempertahankan karyawan yang dibutuhkan. Next, hambatan yang dihadapi manajer asing dalam memotivasi karyawan lokal adalah budaya, persepsi, bahasa. Pembahasan tersebut berasal dari dua aspek, yaitu manajer asing itu sendiri dan pegawai lokalnya. Next. Saran pada presentasi kita hari ini adalah berdasarkan kesimpulan yang udah disimpulkan dapat diambil beberapa saran terkait kasus yang telah dibahas di atas. International business dapat dikelola secara global. Tenaga kerja yang bekerja di luar dapat segera kembali bekerja di nasional dengan tersedianya lapangan kerja. Perusahaan harus menciptakan manajemen staff yang baik untuk menciptakan jam kerja yang efektif, struktur organisasi yang terstruktur. Jadi, sekian presentasi kami hari ini. Selamat malam.